Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Bagi kalian yang baru masuk di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara di-subscribe, komen, and like. Sekian, terima kasih. Nabi Lut alaihi salam adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya diutus untuk berdakwah menyerukan tauhid kepada suatu kaum di Syam. Menukil buku sejarah terlengkap 25 Nabi oleh Rizem Aizid. Kisah mengenai Nabi Lut alaihi salam dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Salah satunya surah Al-Anbiya ayat 74-75. Yang artinya, kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami memasukkannya, Nabi Lut, ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Kaum Nabi Lut alaihi salam bernama kaum Sodom. Dikisahkan dalam buku kisah 25 Nabi dan Rasul susunan Mujtam, kaum Sodom adalah kelompok menyimpang karena dalam kesehariannya mereka biasa merampok, menganiaya dan berbuat jahat. Kebiasaan kaum Nabi Lut alaihi salam yang berbuat nista tersebut diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 81. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dalam dakwahnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan luar biasa kepada Nabi Lut alaihi salam atau yang disebut mukjizat. Mukjizat Nabi Lut alaihi salam adalah ampuhnya doa dan zikir yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melansir pada buku milik Ustadz Ali Amrin Al-Qurawi yang berjudul Ampuhnya Mukjizat Doa dan Zikir Para Nabi, Nabi Lut alaihi salam memohon supaya diselamatkan dari sesuatu yang membahayakan seperti firman Allah pada surah Asy-Syu'ara ayat 169 yang berbunyi. Yang artinya, Lut berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka perbuat. Perilaku menyimpang lainnya yang dimiliki kaum Sodom ialah menyukai sesama jenis. Mereka juga menyembah berhala dan keduanya dianggap suatu hal yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Melihat hal itu, Nabi Lut alaihi salam tak hentinya menyeru kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan tercela tersebut dan tidak menyekutukannya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165-166 yang artinya, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, berbuat homoseks? Sementara itu, kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu. Kamu, memang, kaum yang melampaui batas. Sayangnya, perbuatan tercela yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam tersebut kian hari semakin tidak terkendali. Bahkan mereka seringkali merampok para musafir dan melecehkannya, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Lut alaihi salam untuk mengajak kaum Sodom menuju jalan yang benar. Mereka menolaknya dan memilih untuk tetap berada di jalan kesesatan. Untuk itu, Nabi Lut alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya itu diberikan azab. Doa Nabi Lut alaihi salam tersebut terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 29. Yang artinya, pantaskah kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka, jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Lut alaihi salam tersebut dan memberikan azab di mana tidak ada seorang pun dari kaum Nabi Lut tersebut yang dapat menghindari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya berhasil meninggalkan kota tersebut sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab atas perintah yang disampaikan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 73-77. Yang artinya, maka, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit. Maka, kami menjungkir balikan negeri itu, dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan dengan saksama tanda-tanda itu. Sesungguhnya, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin.